Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, zikrullah itu bahasa Arab yang artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman yang banyak menyebut nama Allah, orang beriman yang banyak berzikrullah, orang beriman yang banyak ingatnya kepada Allah, dijamin hatinya akan tenang dan tentram. Jaminan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tenang tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah maka hati menjadi tenang dan tentram. Jadi orang yang beriman yang tenang dan tentram hatinya dijamin akan menjalani hidup di dunia dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Hidup damai, tenang, tentram di dunia bukan berarti hidup tanpa adanya musibah dan permasalahan. Bukan begitu. Musibah dan permasalahan merupakan sunnatullah. Musibah dan permasalahan hidup akan menimpa setiap orang. Tetapi ketika musibah menimpa orang yang beriman, yang hatinya tenang, tentram karena banyak berzikrullah, orang tersebut dijamin sanggup dan mampu untuk bersabar dimulai dari detik pertama musibah tersebut menimpa sampai detik terakhir musibah tersebut dilepaskan dari dirinya. Musibah tidak membuatnya mengeluh, bahkan malah membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang menimpa membuat dia selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang 153. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, orang beriman yang hatinya tenang tentram karena banyak berzikrullah bukan berarti bebas dari permasalahan hidup. Tidak demikian. Permasalahan dalam kehidupan di dunia ini akan tetap ada dan akan dirasakan oleh setiap orang. Tidak peduli dia itu beriman, kafir atau munafik. Semua akan mengalami permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi berbeda orang yang beriman, yang hatinya damai, tenang, tentram karena banyak berzikrullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membimbingnya dengan senantiasa memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Orang yang damai, tenang, tentram hatinya karena banyak ingat kepada Allah selalu berhasil keluar dari permasalahan hidupnya. Dan yang luar biasanya lagi, orang tersebut bisa keluar dan terbebas dari permasalahan hidupnya tanpa ada orang yang merasa tersakiti atau bahkan terzalimi. Keluar dari permasalahan dengan cara yang paling baik, yaitu masalahnya selesai tetapi tidak malah masuk ke dalam permasalahan yang baru. Masalahnya selesai tanpa meninggalkan dosa. Masalah selesai dengan tanpa ada orang yang tersakiti atau bahkan terzolimi. Subhanallah. Lalu bagaimana apabila para durjana kilometer 50 juga berzikrullah?
Para durjana kilometer 50 yang dimaksudkan adalah mereka yang terlibat dalam kasus penyiksaan dan pembantaian 6 orang pengawal ulama, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, yaitu 1. Para pengintai dan penguntit rombongan keluarga Habib Rizik Shihab dari sebelum kejadian sampai terjadinya penyiksaan dan pembantaian terhadap 6 syuhada FPI. Yang kedua, para eksekutornya. Yang ketiga, komandan-komandan pengarah lapangannya. Yang keempat, otak atau aktor intelektualnya. Yang kelima, pendana dari operasi tersebut. Keenam, para pendukung penyiksaan dan pembantaian tersebut, baik dukungan secara moral dan material, baik dukungan sebelum dan sesudah kejadian, baik dukungan secara lisan maupun tulisan, dan dukungan secara profesi dan jabatan. Sampai detik ini mereka semua belum bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga mereka masih hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan kemurkaan Allah atas mereka, dan laknat Allah atas mereka, dan telah disediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Jadi jika mereka berzikrullah, zikrullah mereka dalam laknat dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan sendiri saudaraku, betapa rugi dan merananya orang yang berzikrullah tetapi dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga mereka semua bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Lalu bagaimana syarat-syarat taubatnya? Nanti kami akan sampaikan dalam video yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.